Semuanya siap? Bersalam. Kalau itu anak-anak dipersilakan kembali. Iya, baik anak-anak. Sudah capek? Iya, kalau sudah capek, ibu tanya alasannya apa sampai capek? Kemarin. Oh iya, kemarin ketemu Pak Jokowi ya? Iya. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Iya, ketemu atau kita menyambut kepala negara itu bagian daripada rasa nasionalisme yang tinggi. Ya, jadi anak-anak, tanpa membuang-buang waktu, kita bersyukur saja bahwa walaupun Anda capek, tapi jangan mengabaikan dan jangan melupakan kamu punya tugas utama, yaitu apa? Belajar. Nah, sebelum itu ibu tanya dulu, ini kenapa ada pakai seragam, ada pakai pramuka? Max, kenapa? Kalau kegiatan terjadi, Mau ikut apa? Jangan gigi. Ya. penutupan terjadi. Penutupan evaluasi UAN. Oh iya, betul ya, teman-teman kalian masuk ke tingkat nasional untuk kegiatan film pendek, lomba film pendek tingkat nasional. Tepuk tangan untuk mereka. Iya, baik. Hal-hal positif diukir dan tetap dikembangkan selagi itu baik untuk Anda punya masa depan. Oke, baik anak-anak. Tanpa membuang-buang waktu, mari kita bersyukur bahwa Tuhan baik bagi kita masih ada sampai sekarang. Sebelum kita berdoa, ibu mau dengar dulu Anda punya salam PPK. Siapa bisa bantu ibu untuk mengumandangkan salam PPK? Ada? Iya, Sinta silakan. Jadi ketika saya menyampaikan salam berkekal, maka teman-teman menjawab salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Langsung disambut dengan kebesaran. Salam berkekal. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Silakan duduk. Luar biasa. Nah, sekarang sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran, ibu minta Mia bawa kita dalam doa. Silakan Mia. Mari teman-teman semua, sebelum kita mulai dengan aktivitas kita di saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, siswa, siswi maupun guru, untuk kami ada di sini untuk melakukan aktivitas kami. Untuk itu kami mohon berkatilah aktivitas ini dari pertama sampai akhir dengan penuh baik dan tidak kurang satu apapun. Inilah doa kami kepada Tuhan, kasih ampun salah dan dosa kami, lalu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mia. Ya, baik anak-anak. Ibu akan mengambil absen dulu, mengecek kehadiran kalian. Ya, ibu langsung saja ya. Maaf, saya Solan. Ya, Maria, Petrus. Ya, Milen, Erdu. Iya, baik. Sebelum proses pembelajaran hari ini, ibu akan mengecek dulu. Minggu kemarin itu pembelajaran itu tentang apa atau materinya tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, silakan Mia. Tentang manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Ya, benar sekali. Ibu mau tanya dulu, kira-kira manfaat kerjasamanya itu apa manfaatnya? Ada yang tahu? Oke, silakan bernilai. Meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan intensitas negara. Tujuannya apa? Tujuan saya, Bu, Oh, boleh silakan. tujuannya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Ya, baik. Jadi bicara tentang kerjasama pasti kalian sudah ingat karena kita sudah melewati proses pembelajaran itu. Dan mari ibu akan mengantarkan kalian untuk proses pembelajaran hari ini. Ya, baik anak-anak. Nah, ibu minta keseriusan, Anda diminta juga untuk perhatikan gambar berikut ini karena tugas kalian adalah
menganalisis gambar yang akan Ibu tayangkan. Nah, perhatikan gambar baik-baik. Ada beberapa gambar dan ya, silakan melihat kira-kira gambar apa saja ini. Iya. Apa saja yang terjadi dalam gambar? Langsung angkat tangan dan menjawab. Silakan. Silakan, Mas. Ada kesepakatan di dalam itu bisa. Ada kesepakatan? Ya, bisa deal. Oh, itu kesepakatan. Iya. Antara apa kira-kira? Antara orang dan orang. Orang dan orang. Oke, baik sekali. Tepuk tangan dulu. Ya. Kemudian, apa lagi? Siapa? Siapa bisa? Mendo? Ada terjadi proses pembayaran tunai di gambar mata uang. Ada terjadi proses pembayaran tunai. Ya, betul sekali. Itu kira-kira mata uangnya mata uang apa? Inggris, konten. Pound sterling, berarti di negara Inggris. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Mantap. Nah, kemudian siapa lagi yang bisa? Sebelah sini, kiri, silakan. Mei. Gambar kapal lagi mengangkut barang. Kira-kira ekspor. Oke, untuk ekspor. Jadi dari bentuk dan jenis kapal, Mei sudah bisa melihat bahwa ternyata mungkin itu kegiatan ekspor. Dan tepat, itu kegiatan ekspor. Bisa jadi juga itu kegiatan impor. Nah, karena sama-sama membutuhkan transportasi untuk barangnya sampai ke negara, baik itu mengimpor maupun kegiatan mengekspor. Nah, oke, baik. Berdasarkan hasil analisis dari gambar-gambar yang sudah kalian lihat, ada uang, ada juga jabat tangan ya. Ya. Itu artinya bahwa ada sebuah apa? Kesepakatan untuk melakukan tindakan kerjasama. Ada juga ada apa lagi? Ada top Secret. secret. Itu artinya apa? Mungkin bentuk Rahasia. iya, rahasia. Dan ada pengiriman barang, ada more transfer. Ini apa? Transfer. Bahasa Inggrisnya apa? More transparency. Oke. Dan juga ada deal. Oke, it's a deal. Berarti sama tadi, kesepakatan dalam kerjasama. Oke, baik anak-anak. Nah, dari penjelasan Ibu bahkan analisis yang kalian sudah sampaikan, maka kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Perdagangan internasional. Yakin? Yakin. Perdagangan Internasional. internasional. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional dengan KD 3.10, yaitu menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Nah, KD 4.10 menyajikan hasil analisis dalam kebijakan perdagangan internasional. Ada indikator. Ada yang bisa bantu Ibu? Stilia? Indikator yang pertama yaitu menganalisis konsep perdagangan internasional, yang kedua menganalisis teori perdagangan internasional, yang ketiga mengidentifikasi kebijakan perdagangan internasional. Ya, baik sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman dan terkhusus untuk Stilia yang sudah selesai menjelaskan tentang indikator pembelajaran kita. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melakukan pembelajaran setelah melakukan pembelajaran menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional, maka peserta didik mampu, yang
persepsi Ibu ambil dari media Kompas tentang dampak invasi Rusia ke Ukraina pada Indonesia. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah, perhatikan video berikut ini. Sahabat Kompas.com, perang antara Rusia dan Ukraina turut membawa dampak bagi Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada Edi Junarsing menyebut bahwa perang tersebut memberi dampak yang cukup serius bagi Indonesia karena efek globalisasi. Akibat globalisasi, efek positif yang diterima Indonesia yakni dapat menikmati teknologi yang sama baiknya dengan negara lain serta pendidikan kelas dunia. Namun, efek negatif globalisasi yakni apabila terjadi sesuatu di belahan dunia lain, hal itu akan cepat berdampak ke Indonesia. Lantas, apa saja dampak yang dapat dirasakan Indonesia? Dampak perang yang pertama akan terasa pada aliran uang yang ada di Indonesia. Jika perang terjadi berlarut-larut, nilai tukar rupiah terhadap dolar dapat mengalami pelemahan alias terdepresiasi. Jadi, nilai tukar rupiah yang melemah sekarang bukan karena kinerja rupiah yang buruk, melainkan dampak dari perang yang terjadi. Ketika berada dalam kondisi ini, orang juga akan mencari tempat yang aman untuk berinvestasi. Maka, mereka akan cenderung memegang aset yang bersifat safe haven seperti emas dan dolar AS. Edi mengatakan, kemungkinan harga emas akan mengalami kenaikan karena kondisi tersebut. Selanjutnya, pasar modal otomatis akan mengikuti tren yang dialami oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar dan isu global yang sedang terjadi. Edi memaparkan bahwa kemungkinan pasar modal Indonesia mengalami sedikit penurunan. Hal ini wajar lantaran seluruh dunia juga mengalami tren yang sama. Meski demikian, dana dari investor asing di pasar modal Indonesia masih relatif stabil. Dampak perang Rusia-Ukraina yang paling terasa bagi Indonesia salah satunya di bidang ekspor. Edi mengatakan, nilai ekspor Indonesia ke Rusia pada Januari berada di angka 170 juta dolar, sedangkan untuk Ukraina sebesar 5 juta dolar. Setelah terjadi perang, Rusia akan terkena embargo perdagangan sehingga Indonesia tidak dapat melakukan ekspor ke Rusia. Dengan demikian, Indonesia akan kehilangan pendapatan sebesar 170 juta dolar dari hasil ekspor karet, lemak hewan, dan kakao. Hal ini menjadi masalah apabila embargo itu dilakukan berbulan-bulan, sehingga Indonesia kehilangan tempat ekspor. Kemudian perang Rusia-Ukraina secara tidak langsung berdampak ke APBN Indonesia. Dengan diembargonya Rusia, maka dapat dipastikan harga minyak meroket. Edi memperkirakan saat ini harganya sudah tembus lebih dari 100 dolar per barrel. Adapun APBN Indonesia sendiri mengasumsikan nilai per barrel minyak di angka sekitar 60 sampai 65 dolar. Padahal, APBN Indonesia melakukan subsidi di BBM, subsidi minyak tanah, dan subsidi LPG. BBM di setiap peningkatan 1 dolar per barrel akan memberi beban APBN lebih dari 2,5 triliun, minyak tanah sekitar 50 miliar, lalu untuk LPG sebesar 1,5 triliun. Selain harga
harga minyak, harga komoditas gandum juga akan mengalami kenaikan. Pasalnya, Indonesia mengimpor gandum dari Ukraina sebagai bahan utama pembuat roti hingga mie instan. Menurut BPS, impor gandum Indonesia terbilang tinggi. Adapun Ukraina berada di urutan pertama sebagai pengimpor gandum di Indonesia. Secara keseluruhan pada 2020, total impor gandum Indonesia sebanyak 10.299 juta ton. Dengan begitu, Ukraina berkontribusi pada lebih dari 20% stok gandum tanah air. Meski demikian, Ya, baik anak-anak, itu video bagaimana dampak. Bahkan kita sudah mulai merasakan dampak itu, betul? Betul. Ya. Kenapa Ibu sampaikan demikian? Dampak. Nah, anak-anak, dampaknya memang sangat kita rasakan. Jadi ke depan anak-anak, kalau misalnya invasi ini terus berlanjut, maka yang terjadi adalah apa? Masalah apa? Masalah apa? Apa lagi? Masalah ekonomi. Apa lagi? Masalah apa? Inflasi bisa terjadi. Apalagi kenaikan harga BBM, kenaikan harga apa? Minyak goreng, bahkan kenaikan harga gandum. Karena tadi sudah disampaikan di video bahwa pada tahun 2019 itu harga gandum impor gandum dari Ukraina ke Indonesia itu ada 1, berapa juta ton itu. Dan kalau terjadi invasi terus-menerus, maka ini akan berdampak bahwa suatu saat jangan kaget kalau harga tepung terigu itu akan naik bisa sampai sekilo bisa dapat 100.000. Karena apa? Pengganti tepung itu kan gandum, betul toh? Nah, tetapi kalau gandum sudah sangat mahal, bahkan tidak ada lagi impor dari Ukraina ke Indonesia, maka harga tepung terigu akan naik. Ya mungkin kue 1 buah bisa 10.000. Itu anak-anak. Jadi memang invasi ini sangat berdampak. Dampaknya itu global anak-anak. Bukan saja dirasakan oleh Indonesia. Jadi untuk kenaikan harga BBM ini anak-anak, bukan Indonesia saja yang merasakan dampaknya, tetapi dunia. Tetapi itu mendunia. Bahkan Indonesia adalah negara yang paling terakhir menaikkan harga. Iya. Menaikkan harga BBM. Nah, itu. Jadi sebenarnya invasi ini dia sangat merugikan. Merugikan bukan saja dua negara yang melakukan terjadi invasi itu, tetapi semua negara. Karena minyak alam, minyak bumi itu kan juga dari mana? Rusia toh? Tuhan. Banyak literasi, banyak membaca. Anda sekarang sudah ada di zamannya digitalisasi, harus lebih banyak membaca. Ambil sisi positif dari digitalisasi, yaitu membaca, mencari informasi tentang apa yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Itu anak-anak. Ya. Nah, anak-anak, berdasarkan video tersebut dan berdasarkan mekanisme yang Ibu sudah bagi ke kalian lewat WhatsApp, bahwa dibuat kelompok. Ada kelompok Patimura, ada kelompok Cut Nyak-Dien, ada kelompok Hasanuddin, dan ada kelompok Imam Bonjol. Dibagi dan dibuat diskusi kelompok di luar jam sekolah, sehingga kalian bisa mempersiapkan dengan membuat PowerPoint.
Ini juga salah satu hal yang membuat Anda lebih meningkatkan kapasitas memahami teknologi. Ya. Jadi anak-anak, ada yang tidak kerja, ada yang tidak kerja kelompok. Semua sudah kerja? Semua sudah kerja? Lalu ini sudah duduk berkelompok ini? Luar biasa, tepuk tangan dulu. Saya senang itu. Anda mandiri sekali. Ini baru namanya bisa melakukan hal positif yang menyenangkan hati guru. Ini walaupun kecil tapi dia bermanfaat, punya nilai. Nilainya apa? Nanti ibu akan kasih reward lewat nilai kerja kelompok kalian. Tepuk tangan dulu. Nah, baik. Kalau semua menjanjikan bahwa kita sudah kerja di rumah, berarti ibu tidak khawatir lagi karena semua sudah ada. Namun ibu kasih waktu lagi beberapa menit, Anda melihat kembali mungkin dari kesekian yang ada dalam kelompok, mungkin ada satu orang tidak sama-sama mengerjakan tugas di rumah, boleh disampaikan. Oke, jadi tanpa membuang-buang waktu, ibu kasih kesempatan kepada kalian berdiskusi lagi tentang materi-materi yang sudah kalian siapkan di dalam PowerPoint. Ya, silakan. Ya. Oke. Sudah pilih ketua-ketua kelompok? Luar biasa memang. Ini yang namanya mandiri. Siswa mandiri, maka siswa akan hebat. Ya, sudah? Sudah? Ya, baik sekali. Sebagai tanda penyemangat untuk yang akan mempresentasi, bahkan yang akan menjadi tim penyangga, nanti kita akan pilih. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan ini salah satu cara menghilangkan ngantuk, karena ini juga tahu bahwa kalian pasti sudah ngantuk, capek juga. Tapi jangan lupa, ini kewajiban kalian. Ya, baik. Ibu mau kasih tantangan untuk kalian. Ibu tahu bahwa mungkin semuanya sudah aktif di rumah, sudah buat PowerPoint yang bagus. Tapi ibu mau kasih tantangan. Kira-kira siapa yang berani presentasi? Waduh, tidak ada yang angkat tangan. Oke, kelompok Hasanuddin, mari kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Saya suka yang ini. Kemudian ada lagi yang Imam Bonjol, ternyata mereka mau presentasi. Berarti secara tidak langsung dua kelompok, yaitu kelompok Patimura dan kelompok Cuknya dia berperan sebagai penyangga. Semua wajib aktif, tidak bisa tidak aktif. Harus aktif. Sudah? Sudah bisa? Coba ibu. Bagus. PowerPoint mereka keren. Keren, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Memang semuanya sudah mulai nyaman dengan teknologi. Oke, baik. Silakan. Kelompok yang mau presentasi, mau ganti laptop atau gimana? Ada tesis. Oh, ibu minta. Kelompok bisa ke depan? Ya. Semua kalau semua bisa. Sudah copy di flash. Ya. Silakan. Biar ibu bantu saja untuk mempercepat. Ke samping ini aja, segini aja, segini ya. Boleh ya lihat dulu. Saya suka ya lihat. Silakan ya lihat dulu.
Yang latihan tadi tuh. Tuh, 2, 3. Mulai sudah. Sebentar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Pada Fikul Salam. Teman-teman, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan mempresentasikan diri kami. Tepuk tangan satu kali. Oke. Siapa kita? Ayam jantan dari timur. Siapa kita? Ayam jantan dari timur. Ayam jantan dari timur, mana suaranya? Yes, 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 luar biasa. Iya. Silakan. Berapa orang yang nanti berbicara? 1. Ya, boleh pakai itu. Jadi Oke, baik teman-teman. Oke, Ibu potong berapa yang mau berbicara? 3 orang. Oke, silakan. Berarti bagi ya? Iya. Oke. 4 juga tidak mengapa, sama-sama satu-satu dijelaskan. Baik, Ibu, soal yang pertama, menganalisis apa yang terjadi jika invasi antara Rusia dan Ukraina bagi Indonesia terus berlanjut. Soal yang kedua? Iya, soal yang kedua dulu, ketiga baru langsung. Oh, langsung jawab ya? saya sudah biarkan baca soal semua. Iya, mereka baca soal dulu ya. Baik, lanjut soal yang kedua, menganalisis dampak satu negara hanya fokus menjual suatu produk. Soal yang ketiga, menganalisis syarat-syarat yang harus produsen penuhi jika ingin menjual produk ke luar negeri. Dan yang keempat, menganalisis apa saja produk andalan Indonesia yang dijual ke kancah internasional. Ya, pembahasan hasil diskusi nomor 1, yaitu akan mempengaruhi perdagangan global. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang saat ini masih berlangsung berpotensi mengganggu kinerja perdagangan Indonesia dengan kedua negara. Konflik tersebut dapat juga mempengaruhi harga minyak, tepung, nilai mata uang, dan lain-lainnya. Wah, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya jawaban nomor 2 akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Jawaban nomor 2, dampak negatif perdagangan internasional. Kurang semangat, lebih semangat, ayo. Jawaban nomor 2, Kalau kamu yang buat sendiri berarti kamu harus lebih semangat mempresentasikan supaya menghindari sedikit bagaimana teman-teman yang dipenyangkan, jangan sampai mereka menyerang kalian dengan banyak pertanyaan. Jadi yang pertama itu kuasai diri dan semangat presentasi dulu. jawaban nomor 2, dampak negatif perdagangan internasional antara lain ketergantungan pada negara maju. Dampak negatif berikutnya yang disebabkan karena adanya perdagangan internasional adalah munculnya ketergantungan negara miskin atau negara berkembang pada negara maju, dan apabila satu negara hanya menjual satu produk, maka akan rugi karena masalah pajak dan lain-lain. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya pembahasan nomor 3. Jawaban nomor 3, kualitas barang adalah hal yang utama. Jika barang yang dijual tidak bisa memenuhi harapan, konsumen bisa kapok dan berpindah ke lain hati. Itu dalam contoh sederhana. Kalau dalam perdagangan antara negara harus lebih serius lagi. Memang luar biasa ya. Kemudian yang berikut adalah pembahasan nomor 4. Jadi di sini
Dan yang kedua adalah kopi dengan negara tujuan ekspor Brasil, Spanyol, Italia, Turki, Argentina, Amerika, Inggris, India, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, minyak kelapa sawit dengan negara tujuan ekspor India, Cina, Malaysia, Pakistan, Singapura, Bangladesh, Vietnam, Yordania, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah kakao. Negara tujuan ekspornya adalah Malaysia, Singapura, Thailand, China, India, Jepang, Filipina, Taiwan, Sri Lanka, Amerika, Brasil, Kanada, Jerman, Rusia, Swiss, Belgia, Inggris, Moli, Malaysia, dan Singapura. Dan yang ketiga, karet dan produk karet. Negara yang tujuannya untuk diekspor adalah Jepang, Malaysia, Filipina, Australia, Thailand, Singapura, Hong Kong, Sri Lanka, Amerika Utara, Inggris, Jerman, Belgia, Italia, Kanada, Prancis, dan Arab Saudi. Demikianlah hasil presentasikan fakta dan pertanyaan dari masing-masing kelompok kesempatan kali berikan. Karena sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, maka di saat ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok bersama sendiri, yaitu resiko-resiko apa saja yang terjadi ketika terjadi pengiriman barang, yaitu mengekspor atau mengimpor dari luar negeri ke dalam ataupun dari dalam keluar. Itu tuh ada berbagai macam resiko jika pengiriman barangnya itu melalui kebiasaan lebih banyaknya itu kan melalui transportasi jalur laut. Kebiasaan maksudnya resiko yang laut ini, ya ibu, ya. Di pengirimannya itu kan secara lebih banyak atau yang di laut itu kan menghasilkannya lebih besar karena melalui kapal, yaitu kapal kan mengangkut banyak barang. Dan resiko-resiko yang terjadi itu mungkin saja ada kapal-kapal yang tergelam, guncangan-guncangan di laut atau badai topan yang terjadi. Hingga itu juga salah satu resiko yang terjadi ketika pengiriman barang dari luar ke dalam ataupun dalam keluar. Sudah, wow, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi dengarkan kelompok Hasanuddin bahwa sebagai seorang pengusaha atau dalam konteksnya misalnya negara ini kan di dalam negara pasti ada pengusaha kan, pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor kan. Nah, kegiatan ekspor dan impor pasti ada yang namanya apa? Resiko yang harus diperhatikan. Nah, resiko-resiko ini pasti terjadi. Jadi sebelum itu pihak dalam hal ini pengusaha sudah harus memikirkan resiko-resiko. Misalnya telur angsa. Kita punya telur angsa atau apa, mungkin sekarang misalnya daun pisang. Mungkin belum terekspos ya, tapi daun pisang juga sudah termasuk salah satu hasil yang diekspor. Daun pisang, daun kelor, iya sudah diekspor. Nah, produk-produk itu misalnya sampai sana karena salah pengolahan, misalnya daunnya kering tidak bisa digunakan, itu resiko-resiko yang sudah harus dipikirkan. Oke, lanjut. Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok Timura, yaitu mengapa teknologi yang paling berkembang di negara maju. Jadi zaman sekarang ini teknologi itu lebih membantu kegiatan manusia untuk kita kehidupan sehari-hari. Jadi dari itu teknologi membuat sampai kegiatan manusia lebih mudah. Untuk itu teknologi lebih dipentingkan atau lebih berkembang di negara-negara maju. Terima kasih. Apakah teman puas? Sudah puas kelompok Patimura? Puas. Sudah puas? Kami puas. Puas, luar biasa. Mereka sudah puas kelompok. Lanjut? Iya, langsung. Dengan tidak mau waktu.
bergantung pada negara maju. Ya. Ya karena seperti diketahui kita semua belajar sejarah bahwa Indonesia kan negara yang dijajah. Setelah dijajah Indonesia baru merdeka pada tahun 1945 dan di saat itu Indonesia baru mulai berkembang hingga sampai sekarang teknologi yang ada di Indonesia juga masih di bawah rata-rata. Artinya tuh tidak seperti negara-negara lain yang sudah maju. Maka dari itu Indonesia juga membutuhkan negara lain untuk bergantung pada mereka sehingga saling membantu untuk perkembangan negara Indonesia. Ya, baik sekali. Tepuk tangan dulu. Kelompok Hasanuddin. Puas. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok lain yaitu Oke, silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Patimura. Mengapa pemerintah tidak membuat sesuatu barang seperti gandum yang ada di Rusia dan membuatnya di Indonesia? Sebenarnya bisa saja dibuat di Indonesia, tetapi kualitas barangnya pasti tidak akan sama. Terima kasih. ya mungkin saya tambah sedikit karena di Indonesia kan masih dalam tahap perkembangan. Jadi teknologi di Indonesia untuk menghasilkan barang-barang yang berkualitas itu masih kurang sehingga Indonesia masih sedikit membutuhkan bantuan gandum atau yang lain-lain dari negara-negara luar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Oke, Ibu punya pertanyaan dasar. Bukankah kita negara apa? Maju. Dan negara agraris. Ya, kita negara agraris berarti untuk dari segi pertanian ini kita sudah sangat bagus karena kita di sini negara agraris. Tapi kenapa kita masih impor gandum? Karena apa? Apakah struktur tanahnya atau tentang apa? Cara mengelola? Cara mengelola sumber daya manusianya kurang. Secara geografis ya, pasti itu karena kendala secara geografis kan, dan juga mungkin cara pengelolaan. Ya, jadi ibu guru. Maksudnya sumber daya alam tapi Sumber daya alam memang ada, tapi kurang. Sumber manusia juga bukan kurang, sumber daya manusia juga bukan kurang, tapi karena pendidikannya yang kurang sehingga manusia yang karena di Indonesia kan lebih banyak itu masyarakat Indonesia salah satu negara yang berpendidikan banyak di dunia atau jadi Bukan begitu juga si tahu salah rawat ya itu maksudnya Sinta dan Melen itu sebenarnya itu salah apa punya ada Melen itu punya pembahasannya itu dia itu maksudnya itu sumber daya manusia tapi karena dia tadi itu bilang sumber daya alam sebenarnya tadi kan Ibu Guru kan bilang kan apa karena itu negara agraris. negara Ya. agraris mau Oke, baik. jawab sumber daya alam kan sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak. ya Oke. kan kalau sumber daya manusia pengelolanya pun juga sama-sama percuma. Ya, sudah baik. Jadi begini anak-anak. Semuanya itu saling ketergantungan ya, antara sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Wah sangat seru sekali presentasi. Wah, luar biasa. Dengan berbalas-balasan tadi jawabannya itu sangat seru sekali dan mungkin dari itu adalah akhir dari presentasi kami hari ini dan mungkin kelompok kami yang terbaik. Semua kelompok terbaik setuju? Ya, silakan duduk. Terima kasih. Iya. Baik anak-anak, sungguh luar biasa kolaborasi yang terjadi. Tepuk tangan sekali lagi dulu. Nah, jadi memang betul bahwa dampak daripada inflasi yang terjadi, dampak global dalam sistem ekonomi ya, ada yang bisa terjadi inflasi, kenaikan BBM dan semua hal. Dan mari kita melihat itu dalam materi pembelajaran kita, karena dari hasil diskusi dan materi yang Ibu sudah siapkan, boleh ya Ibu langsung bagi saja. Ya baik. Nah sekarang kalian perhatikan materi pembelajaran yang Ibu sudah siapkan.
Apa itu perdagangan internasional? Kita pasti tahu kalau perdagangan internasional itu kaitannya dengan ekspor impor. Nah, ekspor impor pasti tidak asing lagi kan di telinga kalian. Nah, international trade atau perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Jadi kalau sudah melewati batas daerah suatu negara, ketika kita melakukan proses jual beli itu sudah dikatakan sebagai perdagangan internasional. Di sini manfaat perdagangan internasional yang pertama memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan. Ketika suatu negara tidak bisa memproduksi suatu barang, kita bisa mendapatkan barang tersebut dengan cara mengimpor. Yang kedua, harga lebih murah daripada produksi sendiri. Maka itu adalah alasan mengapa kita melakukan impor. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Selain kita memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, kita juga punya kesempatan dan mempunyai peluang besar untuk mengekspor barang. Yang keempat, menambah devisa negara dan dari hasil ekspor. Yang kelima, melakukan alih teknologi dari negara lain. Jadi, ketika negara lain menemukan teknologi baru, misalnya diwujudkan dari mesin-mesin, kita bisa memanfaatkannya, bisa mengimpor mesin sehingga alih teknologi di Indonesia bisa lebih efektif dan efisien dalam proses produksinya. Yang keenam, mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui peningkatan PDB. Ya, kalau proses ekspor impor berjalan dengan bagus, tadi ada alih teknologi, kita mendapatkan mesin untuk dapat meningkatkan produktivitas di dalam negeri, otomatis akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, di sini faktor pendorong perdagangan internasional ada 5. Yang pertama, perbedaan sumber alam dan faktor produksi. Sumber alam ini berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di daerah atau negara tersebut. Yang kedua, faktor produksi kaitannya dengan 4 hal: sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, modalnya, dan skill atau keahliannya. Yang kedua, adanya motif keuntungan dalam perdagangan. Tidak bisa dimungkiri bahwa setiap perdagangan apa itu perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi teknologi, kita mendapatkan mesin untuk dapat meningkatkan produktivitas di dalam negeri, otomatis akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, di sini faktor pendorong perdagangan internasional ada 5. Yang pertama, perbedaan sumber alam dan faktor produksi. Sumber alam ini berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di daerah atau negara tersebut. Yang kedua, faktor produksi kaitannya dengan 4 hal: sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, modalnya, dan skill atau keahliannya. Yang kedua, adanya motif keuntungan dalam perdagangan. Tidak bisa dimungkiri bahwa setiap perdagangan itu pasti memiliki motif keuntungan. Kita akan mencari keuntungan dalam proses perdagangan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dengan harga belinya. Yang ketiga, kondisi ekonomis yang berbeda. Ya, yang keempat, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Tuh, Indonesia sendiri pun tidak bisa memproduksi sendiri suatu barang. Contoh pesawat terbang, walaupun dulu di zaman Habibie kita bisa membuat pesawat terbang. Namun saat ini untuk pesawat terbang yang beroperasi di Indonesia kita masih mengimpornya dari luar negeri. Yang kelima, adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Selanjutnya di sini ada faktor penghambat perdagangan internasional. Ada 5 juga. Yang pertama, perbedaan mata uang negara, maka nanti kita akan mengenal namanya kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Ya. Yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Nah, karena kita melibatkan negara luar yang itu otomatis lebih jauh pembayaran dan mata uangnya pun juga berbeda. Nanti pembayarannya tidak semudah ketika melakukan pembayaran di dalam negeri dan risikonya pun juga sangat besar. Ya.
Yang keempat, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Ada beberapa negara yang dia membatasi jumlah impor dengan kuota impor, ya. Yang kelima, terjadinya perang. Perang ini akan menyebabkan kesulitan antara proses ekspor dan impor oleh suatu negara, ya kan? Karena kondisi stabilitas keamanan di dalam negeri atau negara-negara yang melakukan perang itu terganggu, makanya proses ekspor dan impornya atau perdagangan internasional pun juga akan terhambat. Selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Ya, ada 4 teori. Yang pertama adalah teori merkantilisme, yang arti kata kuncinya adalah emas, logam mulia. Yang kedua, teori keunggulan mutlak yang dikenalkan oleh Adam Smith. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif yang dikenalkan oleh David Ricardo. Dan yang terakhir adalah teori permintaan timbal balik yang dikenalkan oleh John Stuart Mill. Ya, boleh lihat juga di materi yang itu sudah bagi. Untuk lebih jelasnya, nanti setiap teori bisa kalian baca pada modul yang sudah Ibu sediakan. Selanjutnya tentang kebijakan perdagangan internasional. Nah, di sini ada proses impor dan ekspor. Nah, kalau impor, kebijakannya itu ada 6. Proteksi, yaitu melindungi produk dalam negeri. Ya. Kemudian ada tarif dan bea masuk, jadi barang yang mau masuk ke dalam negeri itu akan dikenakan tarif dan bea masuk. Yang ketiga, pelarangan impor untuk barang-barang tertentu, apalagi barang yang dia sifatnya merusak. Artinya gini, contoh kayak senjata api merek tertentu, terus kemudian minuman keras, obat-obatan terlarang. Itu ada kuota impor, jadi kita membatasinya dengan kuota impor. Hanya boleh mengimpor selama setahun itu beras berapa ton. Subsidi yaitu untuk subsidi itu untuk menurunkan harga barang impor. Mungkin harga barang impornya itu tinggi untuk barang-barang tertentu, maka diberikan subsidi. Biasanya untuk mesin-mesin yang itu sangat dibutuhkan oleh pengusaha dalam negeri untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga adalah dumping. Dumping itu adalah menjual barang ke dalam negeri itu lebih tinggi daripada ke luar negeri, itu dumping. Dumping itu terjadi di negara Jepang. Jepang itu menjual barangnya untuk negara dirinya sendiri itu lebih mahal, lebih tinggi daripada menjualnya ke negara lain. Tujuannya untuk menekan ekspor bagi pihak Jepangnya, ya. Kemudian ada ekspor. Ekspor di sini adalah diskriminasi harga. Jadi diskriminasi harga ini artinya adalah setiap negara itu kita punya kewenangan untuk menentukan harga masing-masing, ya. Yang kedua, pemberian premi atau subsidi bagi ekspor. Jadi ada subsidi, ada premi untuk ekspor. Ketika kita mengekspor ada bebas biaya ekspor. Nah, itu untuk menggenjot barang yang diekspor ke luar negeri dari Indonesia. Dua, larangan ekspor untuk barang-barang tertentu, biasanya contohnya adalah tanaman langka, hewan langka, bibit-bibit lobster yang kemarinnya. Yang keempat, politik dagang bebas, kebebasan mengekspor barang ke manapun, yang penting tergabung dalam organisasi. Indonesia itu kan tergabung dalam organisasi MEA misalnya. Jadi akan ada politik dagang bebas. Jadi tidak ada bea masuk ketika kita mau mengekspor barang ke negara lain. Yang kelima adalah politik autarki. Ya, baik anak-anak. Itulah tadi penjelasan tentang inti dari materi pembelajaran. Nah, Ibu yakin sungguh bahwa sudah sangat jelas apa yang disampaikan, bagaimana perdagangan internasional, manfaatnya, tujuannya, dan semua hal sudah kita bahas baik dalam diskusi maupun dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Dan anak-anak, dari situ apakah ada pertanyaan? Yakin? Yakin. Kenapa tidak bertanya? Paham atau lapar? Paham. Tangan dulu, luar biasa. Ya, baik anak-anak. Kalau Anda semua sudah paham,
dengan materi yang ada, Ibu berharap bahwa kamu lebih mempertajam pengetahuan perdagangan internasional di mana kamu berada, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Dan anak-anak, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan, kita akan melakukan evaluasi, tapi Ibu memberikan evaluasinya agak ringan. Karena Ibu lihat kamu juga memang sudah sangat letih, sudah capek. Evaluasinya itu dalam bentuk kuisis. Seperti biasanya sudah pernah tak? Ya, sudah pernah. Dengan demikian nanti Ibu kirim linknya di grup saja. Ibu kasih kesempatan sampai jam 5 menit jam 12 malam. Kamu kerja di kuisis. Ini Ibu akan bantu dengan LKPD yang ada. Ibu akan bagi supaya kamu juga bisa melihat materi itu bawa pulang aja. Dan petunjuk dalam LKPD kamu bisa gunakan juga dalam kuisis. Memang kuisis sudah petunjuknya jelas, cuman Ibu menyiapkan juga LKPD untuk membantu kamu dalam kerja. Oke ya? Semua capek sekali. Seharian jemuran di panas ya kemarin ya. Ya, baik. Ya anak-anak, jangan lupa kerja di kuisis ya. Nanti linknya Ibu bagi di grup ekonomi. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan masuk pada refleksi. Ibu pilih 2 orang. 1 ya. Atau Ibu tidak mau pilih. Angkat tangan dan menjawab. Yang pertanyaan untuk refleksi yang pertama, apa yang dipelajari dalam pertemuan hari ini? Yang kedua, pentingkah dilakukan perdagangan internasional? Siapa yang mau jawab, angkat tangan? Silakan. Ya, silakan. Mau jawab pertanyaan yang pertama? Mendo? Iya, silakan Mendo. Mendo pilih jawaban yang pertama. Apa yang dipelajari dalam pertemuan hari ini? Jawabannya adalah apa yang dipelajari dalam pertemuan hari ini. Yang dari pribadi saya adalah yang saya pelajari hari ini tentang perdagangan internasional, dan perdagangan internasional itu sangat bermakna bagi negara saya, bangsa Indonesia, dan negara-negara lain. Jadi materi yang saya ambil yaitu pentingnya berkolaborasi dengan negara lain demi memajukan negara kita. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Biasa sekali. Yang kedua, ya Mei silakan. Ya silakan Mei. Mei berdiri ya. Di sini dari pertanyaan kedua, pentingkah dilakukan perdagangan internasional? Dan menurut saya sangat penting, karena dengan perdagangan internasional kebutuhan kita yang kurang bisa dilengkapi oleh kegiatan ekspor impor yang terjadi. Ya, tepuk tangan. Demikianlah kita punya pertemuan hari ini. Minggu depan kita masih dengan perdagangan internasional dengan materi yang berbeda ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan, lalu jangan lupa belajar. Belajar bukan bermain ya. Belajar. Karena belajar itu bagian dari apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab siswa. Oke, baik. Mari kita tutup proses pembelajaran dengan doa, dan Ibu minta ya, Silia berdoa. Dari situ saja nak. Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang dari aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat bagi kami ya Tuhan. Sekarang kami sudah selesai melakukan aktivitas kami dari awal sampai akhir ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami akan pulang. Tuntun dan bimbing kami sampai di rumah kami dengan selamat, aman dan damai ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Ya, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih untuk kolaborasi yang baik yang terjadi di saat ini.
Semua